Project Manajemen Retail. Saya dari Meriam Belina, jurusan Manajemen S1. Hari ini saya menjelaskan konsumen dalam bisnis retail. Perilaku konsumen merupakan faktor penting dalam keberhasilan bisnis retail. Memahami apa yang mendorong konsumen untuk membeli, bagaimana mereka memutuskan, dan apa yang mereka harapkan dari pengalaman berbelanja adalah kunci untuk meraih keuntungan. Adapun beberapa definisi perilaku konsumen. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, sikap. Dan yang keempat adalah perilaku konsumen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal. Jadi faktor internal itu adalah kebutuhan dan keinginannya, motivasi dan nilai, persepsi dan sikap, gaya hidup dan kepribadiannya. Yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu tergantung dari budaya dan lingkungan sosial, keluarga dan teman, situasi ekonomi dan politik, teknologi dan media. Yang selanjutnya adalah faktor situasional. Suasana toko, promosi dan penawaran, ketersediaan produk dan pengalaman berbelanja. Selanjutnya kita proses pengambilan keputusan pembelian konsumen. Prosesnya itu adalah dari yang pertama adalah kesadaran kebutuhan dari konsumen tersebut. Kesadaran kebutuhan itu bahwasanya konsumen menyadari bahwa kebutuhan atau keinginan untuk suatu produk. Yang kedua itu adalah pencarian informasi. Konsumen mencari informasi tentang produk yang dia ingin membeli. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Konsumen itu membandingkan produk yang berbeda dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Yang keempat itu adalah keputusan pembelian. Konsumen memutuskan untuk membeli produk yang dipilih. Yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Konsumen mengevaluasi kepuasan mereka dengan produk apa yang mereka beli. Setelah itu adalah segmentasi pasar dan target konsumen. Ada beberapa segmentasi pasar, itu proses membagi pasar konsumen menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kebutuhan atau karakteristik tertentu. Yang pertama, demografis itu tergantung dari usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lokasi. Yang kedua adalah psikografis, yaitu gaya hidup, kepribadian, nilai, dan minat. Yang ketiga adalah perilaku, frekuensi pembelian, manfaat yang dicari, dan loyalitas merek yang dicari sama konsumen tersebut. Yang keempat adalah geografis, lokasi, iklim, dan kepadatan penduduk tersebut. Nah, strategis pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen agar harus disesuaikan dengan target konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Faktor-faktor yang pertama adalah branding. Gimana cara membangun citra merek yang kuat dan positif agar produk ini bisa diketahui dengan konsumen dengan berbagai cara. Salah satu contohnya mungkin yang paling marak di saat ini adalah media sosial, baik dari Instagram, baik dari live TikTok, baik dari Shopee, baik dari Tokopedia, berbagai cara untuk mengetahui bahwa kita menyampaikan produk kita itu kepada konsumen. Nah, yang kedua itu adalah promosi yang kita lakukan supaya dapat menarik perhatian konsumen dengan penawaran dan diskon yang menarik. Contohnya, buy 2 get 1 free. Buy 3 get 1 get 1 for free. Atau dengan cara dengan batas minimum pembelian 1 jutaan bisa mendapatkan produk apa aja atau mendapatkan cashback. Nah, yang ketiga adalah penjualan, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan meningkatkan penjualan, yaitu dengan cara komunikasi pada saat pelanggan menanyakan tentang produk. Nah, dari pentingnya pengalaman berbelanja bagi konsumen ada beberapa juga ya yang harus kita perhatikan, yaitu yang satu yang produk dan layanan, yaitu dari kualitas, variasi, dan kemudahan akses mengenai produk kita, suasana toko, dari pencahayaan, dari tataan, dari musik ya, jika konsumen datang ke tempat, terus dari layanan pelanggan, keramahan, kealihan, dan responsif, bahwasanya kita dapat
melayani pertanyaan-pertanyaan, kita menyampaikan dengan baik, menjelaskan produk kita itu secara detail sesuai kebutuhan yang dibutuhkan sama pelanggan kita. Terus teknologi itu kemudahan akses informasi, pembayaran, dan pengembalian. Nah, selanjutnya itu penggeseran tren perilaku konsumen di era digital, yaitu dapat belanja online, dapat ulasan dan rekomendasi. Pentingnya itu untuk meninggalkan jejak bahwasannya produk kita itu adalah produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang cari. Terus bisa melewati media sosial ya, terus personalisasi itu pengalaman berbelanja yang dipersonalisasikan berdasarkan preferensi konsumen ya. Selanjutnya kita analisis data dan perilaku konsumen untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama itu data demografis, yaitu kita dapat menganalisa lewat usia, jenis kelamin, dan pendapatan dan lokasi mereka. Yang kedua itu data perilaku. Data perilaku itu riwayat pembelian, apakah dia udah pernah belanja sebelumnya, frekuensi kunjungan, dan preferensi produk. Nah, yang ketiga data psikografis, nilai, gaya hidup, dan minat gitu. Dan yang keempat data media sosial, interaksi dan aktivitas penggunaan di media sosial. Gimana kita mempromosikan barang kita lewat media sosial kepada pelanggan. Terus kesimpulan yang terakhir dan rekomendasi yang dapat kita lakukan yaitu memahami perilaku konsumen itu adalah kunci yang sangat penting untuk kesuksesan bisnis dalam retail. Dengan menganalisis data dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif, bisnis dapat menarik konsumen dan meraih keuntungan. Yaitu pentingnya penelitian, kita melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah. Terus adaptasi terhadap tren sesuaikan strategis pemasaran dengan tren perilaku konsumen di era digital. Terus personalisasi pengalaman, tawarkan pengalaman berbelanja yang dipersonalisasi untuk meningkatkan kepuasan konsumen ya. Yang keempat penggunaan data, yaitu manfaatkanlah data perilaku konsumen untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Jadi intinya untuk kesimpulannya itu kita untuk mendapatkan keuntungan yang baik. Gimana cara kita untuk mempegang konsumen ini? Gimana caranya kita memahami konsumen ini? Apa yang dibutuhkan? Apa yang sebenarnya yang dia cari? Apa yang kita punya produknya? Agar kita bisa menyesuaikan kembali sesuai kebutuhan konsumen supaya transaksi pembelian ini bisa terjadi dan menciptakan sebuah yang namanya keuntungan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.